Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan sungguh luar biasa kita nikmati di hari ini. Kekuatan, kesehatan, Ia benar-benar limpahkan bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji akan kebesaran namanya. Karena itu, mari kita mengangkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih dengan hari pemberian yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini, kami pula rindu untuk memperteguh iman kami kepadamu dengan firman yang akan kami baca, kami dengar, senantiasa akan terus mengarahkan kehidupan kami untuk terus melakukan segala kehendak dan ajaran Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Sehingga kami yakin firman yang akan kami baca bersama itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami untuk kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dalam Zakaria 11 ayat yang ke-17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya, biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Tema perenungan kita di saat ini adalah celakalah gembala yang meninggalkan dombanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita seringkali digambarkan sebagai domba ketika kita membaca firman Tuhan. Mengapa domba? Bukan kuda, bukan ular, dan sebagainya. Domba diambil sebagai kiasan karena sifat dan keadaan domba yang banyak kemiripan dengan manusia. Domba adalah sosok yang rentan, lemah, dan selalu butuh gembala yang mampu melindungi mereka dari berbagai ancaman. Domba dipandang sebagai santapan lesat bagi predator seperti singa, harimau, beruang, dan sebagainya. Mereka empuk dan lemah sehingga gampang untuk disergap dan disantap. Siapa yang bisa melindungi domba? Tentu gembalanya. Ini sama halnya dengan kita yang lemah. Begitu banyak celah yang bisa menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menyesatkan kita. Karena itu, tanpa sosok gembala, bisa dibayangkan betapa berbahayanya hidup kita. Gembala adalah orang yang bertugas menuntun dan menjaga domba atau umat Tuhan. Kata menuntun memiliki pengertian bahwa semua yang menjadi kewajiban umat Allah berada dalam pengawasan sang gembala. Sedangkan menjaga merupakan kata kerja yang bertujuan agar semua yang menjadi tanggung jawabnya bisa memiliki kelangsungan hidup yang lebih baik. Jadi, tugas gembala harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh diabaikan, sebab bila tugas ini diabaikan, apalagi lari meninggalkan domba, gembalanya, maka Tuhan Allah sebagai pemilik domba akan murka dan
marah lalu menghukum. Dalam firman Tuhan kita di saat ini, Tuhan memperlihatkan ada risiko dan konsekuensi bagi mereka yang meninggalkan tugas sebagai gembala atau membiarkan domba-dombanya tersesat. Seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-17, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-dombanya. Gembala yang pandir adalah sebutan untuk gembala yang bodoh atau gembala yang tidak berguna. Artinya, gembala atau pemimpin yang sengaja menyusahkan domba-domba atau rakyat yang dipimpinnya. Bahwa bila tugas ini dilalaikan atau diabaikan, berarti harus siap menanggung hukuman. Hukuman bagi mereka adalah tidak ada toleransi, tidak ada penghukuman, tidak ada pengurangan hukuman, bahwa pedang akan menimpa lengan kanan mereka dan mata kanan mereka akan dibuat menjadi pudar sepudar-pudarnya. Akibatnya akan membuat hidup mereka susah dan tidak berguna. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan seperti apa kata Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-17, "Gembalakanlah domba-dombaku," kata Tuhan kepada murid-muridnya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya, mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan dengan baik. Karena itu, ingatlah saudara-saudara, Yesus telah memberikan contoh bagaimana seharusnya peran gembala dalam kepemimpinan mengembalakan domba-dombanya. Yesus sangat memperhatikan keadaan domba-dombanya, bahkan bagaimana ia rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal ini dilakukannya sebab Yesus adalah sang pemilik domba, bukan seorang upahan yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya dan meninggalkan domba-dombanya ketika ada bahaya yang mengancam mereka. Karena itu, kita pun dipanggil untuk mencari berkat dan kesaksian bagi dunia, sebab kita adalah terang dan garam dunia. Dengan demikian, model pelayanan Yesus harus menjadi teladan bagi kepimpinan gembala jemaat dewasa ini. Karena itu ingatlah, ada waktunya kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada para gembala yang dipercayakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan sudah menyiapkan suatu hukuman bagi gembala yang pandir karena melalaikan tugasnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami semua telah dituntun dengan firman-Mu, terus mengingatkan kami ketika Tuhan menganugerahkan sebuah tugas tanggung jawab kerja pelayanan, maka kami pun akan melakukan semuanya itu dalam tuntunan kehendak Tuhan. Tidak akan pernah mengabaikan, tidak akan pernah hidup dalam kelalaian, tetapi kami sungguh akan tetap setia dan sedia untuk selalu menjalankan tanggung jawab kerja pelayanan. Dan saat ini pula kami bersyukur bersama kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami terus diberkati, maka kami akan percaya pula kelangsungan kehidupan kami pula senantiasa ada dalam campur tangannya Tuhan. Diberkatilah pribadi kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pula segala harapan kerinduan kami. Terlebih dalam segala aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, biarlah ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan dengan semangat yang baru, pengharapan, kekuatan, kemampuan, terlebih hikmat dari Tuhan. Maka kami akan percaya pula Tuhan pun akan terus menolong bagi kehidupan saudara-saudara kami yang berjuang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan masalah, maka mereka pun akan menikmati pemulihan dan pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, berikanlah selalu juga segala harapan dan kerinduan mereka. Maka dari itu kami akan percaya hidup kami di hari ini itu senantiasa ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Tuhan akan memberkati, menyertai segala kelangsungan kehidupan kami di hari ini. Karena itu ya Tuhan, inilah sebuah doa kami, sebuah permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti renungan kita di saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan dan damai sejahteranya akan terus melimpah dalam kehidupan kita sekalian.